Kayak mau coba. Sebelum masuk ke alur cerita filmnya, saya mau sapa teman-teman Silokadiri. Mohon maaf jika tidak disebut satu persatu, karena sangat banyak sekali komentar dari teman-teman semuanya. Dan terima kasih karena teman-teman selalu support channel ini. Dan semoga kalian dilancarkan rezekinya dan semua sehat serta bahagia selalu. Berlatar pada tahun di mana alat komunikasi hanya melalui sebuah surat. Di rumah megahan mewah, ada seorang ibu yang begitu bahagia karena mendapatkan surat kabar dari putranya. 10 tahun lamanya putra kedua bernama Devdas yang tinggal di luar negeri kini akan pulang ke India. Bukan hanya keluarga besar di rumah ini saja yang bahagia, tetapi ada tetangganya juga yang bernama Sumitra ikut merasakan kebahagiaan itu. Meskipun hanya tetangga, namun Sumitra sudah menganggap ibu Devdas sebagai kakaknya sendiri. Mereka pun mengingat masa lalu di mana Sumitra memiliki anak gadis bernama Parwati atau Paru sebutan akrabnya. 10 tahun yang lalu Paru berlari mengejar Dev karena tidak ingin jauh-jauh dengan Devdas yang akan pergi ke luar negeri. Paru juga mengatakan kepada ibunya kalau dia akan mengembalikan uang 3 rupiah yang telah dia curi dari Dev. Setelah mengingat masa lalu, Sumitra akan segera memberitahu Paru dan dia yakin kalau anaknya itu pasti akan bahagia. Secara Devdas dan Parwati sejak kecil sudah saling bersahabat. Tapi kakak ipar Dev bernama Kumut ini nampak sinis. Karena Devdas yang akan pulang, tapi Sumitra lah yang kegirangan. Padahal dia hanya sebatas tetangga. Sumitra pun memberitahu putrinya kalau Devdas akan kembali. Dan benar saja dia begitu bahagia. Singkat waktu keluarga pun sibuk akan menyambut kedatangan Devdas. Dan si ibu bertanya kemanakah Dev karena dia tak kunjung datang. Asistennya pun bernama Daramdas mengatakan kalau tadi sebelum kesini Devdas tergesa-gesa tak sabar ingin menemui Paru. Mendengar itu si ibu kecewa padahal dia sangat merindukan putranya. Sambil Kumut manas-manasin kalau harusnya Dev menemui ibunya sendiri bukan Parwati yang nyatanya itu adalah orang lain. Devdas pun datang disambut Sumitra, tapi Paru malah pergi saking gugup dan dia jadi salah tingkah. Singkat waktu akhirnya Dev menemui ibunya, tapi si ibu masih kecewa karena Dev malah menemui Paru. Si ibu tak mau membuka mata dan Dev pun memilih pergi. Dan saat berbalik si ibu panik karena keluarganya tidak menghentikan Dev. Namun rupanya itu adalah candaan dan mereka pun saling merindukan satu sama lain. Dev bertanya kenapa ayahnya tidak ada. Sambil mengingat masa lalu, Dev mengatakan dahulu ketika akan pergi si ayah tidak ada. Sekarang ketika kembali dia juga tidak menyambutnya. Namun si ibu mengatakan jika ayahnya sedang sibuk karena dia adalah seorang hakim terhormat di desa ini. Bahkan sebentar lagi ayahnya akan diberi gelar kehormatan oleh negara Inggris. Tidak lama datang si nenek yang begitu bahagia melihat cucunya kembali. Sumitra tahu kalau putrinya sedang jatuh cinta dan Paru berjanji akan menunjukkan parasnya kepada Dev. Di saat rembulan bersinar, Paru sengaja memperlihatkan kecantikannya dan Dev datang menghampiri. Lalu Paru pun begitu sangat bahagia. Di siang hari Paru datang ke rumah Dev dan Paru bertanya apakah selama di luar negeri dia merindukannya. Dev pun menjawab saat dia memakan makanan India dia teringat dengan ibunya. Saat dimarahi atasannya dia pun merindukan ayahnya. Dan di saat tak bisa tidur dia merindukan tidur di pangkuan sang nenek. Tapi Dev mengatakan tak merindukan Paru sama sekali. Mendengar itu dia kecewa sambil mengungkapkan jika 5 surat yang Dev kirim dia selalu baca setiap hari sebanyak 5 kali. Jika dikalikan selama 10 tahun, ribuan kalimat sudah dia ingat saking Paru merindukan Dev. Namun Dev mengatakan jika dia tidak merindukannya melalui ingatan akan tetapi dia merindukan Paru di setiap tarikan napasnya. Mendengar itu Paru bahagia karena Dev tak pernah melupakannya juga. Si ibu dan suaminya berunding karena Sumitra terus saja bermimpi untuk menikahkan Paru dengan Dev. Dia tidak mau hal itu terjadi. Sedangkan Sumitra sendiri begitu yakin jika Paru akan mendapatkan Dev. Tapi suaminya tak yakin apalagi mereka adalah keluarga biasa sedangkan Dev berasal dari keluarga kaya. Si ibu lalu memperlihatkan banyaknya perhiasan dan Kumut sangat suka dengan sebuah gelang. Saat dia memintanya,
Si ibu dan si nenek melarangnya karena gelang itu akan dipakaikan kepada istri Dep kelak. Rasa cemburu pun muncul karena si nenek dan si ibu berpihak kepada Dep. Namun Kumut tidak bisa berbuat banyak karena status dia di rumah ini hanyalah sebagai menantu. Sedangkan si nenek bertanya kepada siapakah Dep akan memakaikan gelang itu. Diajaklah dia ke teras rumah sambil menyuruh si nenek melihat teropong. Terlihatlah Paru di seberang sana sambil dia juga memperhatikan Dep. Tiba-tiba Dep ada bersama Paru. Dan barulah si nenek tahu begitu besar cinta Dep kepada Paru. Tapi tanpa disadari datanglah Kumut yang punya rencana buruk. Dia pun berpikir bagaimana caranya membuat masalah di keluarganya. Kemudian Dep memberikan gelang itu kepada Paru karena yakin sebentar lagi mereka berdua akan menikah. Lalu benar saja Kumut mengadukan kepada si ibu. Dan si ibu terpengaruh karena tak suka melihat Depdas berpacaran dengan Paru. Padahal sebenarnya tidak ada yang salah dengan mereka. Di keesokan harinya Sumitra begitu bahagia karena dia diundang oleh ibu Dep datang ke rumah untuk membicarakan pernikahan. Apalagi Paru sudah dewasa dan sudah saatnya untuk menikah. Tentunya mereka berdua pun sangat bahagia. Tibalah di malam hari dan begitu banyak orang-orang yang hadir ke rumah Depdas. Sumitra pun sampai di rumah si ibu. Dia mengatakan sebentar lagi rumah ini akan dipenuhi oleh tangisan bayi. Namun sebelum itu dia diminta untuk menari demi memeriahkan acara malam ini. Setelah selesai, niat hati ingin memberikan tanda jadi, namun inilah yang didapat oleh Sumitra. Si ibu membenarkan ucapan Kumut kalau Sumitra hanya menginginkan kekayaan keluarga ini. Waktu Parwati kecil dia selalu mencuri buah di rumahnya. Dan kini Sumitra mau mencuri Depdas darinya agar dia mendapatkan segalanya. Si ibu pun mengatakan itu takkan pernah terjadi. Jelas Sumitra menyangkal pernyataan itu. Dia mengatakan Depdas dan Paru sudah saling mencintai sejak dari kecil. Namun si ibu berkata kalau Sumitra jangan lupa kalau mereka hanyalah tetangga. Apalagi dia berasal dari keluarga biasa dan bukanlah orang terpandang. Ditambah si Kumut yang ikut-ikutan. Di saat orang tua bicara dia memotong pembicaraannya sehingga Sumitra pun marah. Kesabarannya pun sudah cukup. Padahal Sumitra sudah menganggap si ibu sebagai kakaknya sendiri. Dan kali ini dia takkan menganggapnya lagi. Dahulu saat Paru terlahir ke dunia ini, si ibu juga ikut bernyanyi merasakan kebahagiaan, lalu menganggap Paru sebagai putrinya sendiri. Memang benar waktu kecil Paru sering mengambil buah dari kebun si ibu, tapi Depdas putranya sering diberi makan olehnya lebih dari itu. Bahkan dengan Paru mencuri buah tidak mengurangi kekayaan si ibu sedikit pun. Sumitra lanjut berkata jika si ibu tuli dan buta, dia tidak bisa mendengar dan melihat detak jantung putranya sendiri. Depdas sangat mencintai Paru sejak kecil dan tidak lama lagi si ibu akan melihat kehancuran putranya sendiri. Terakhir dia bersumpah bila dalam 7 hari Sumitra tidak menikahkan Paru dengan keluarga yang lebih kaya dari mereka, maka dia pun siap mati. Dan Sumitra yang sakit hati dipermalukan semua orang pun pergi dengan perasaan yang begitu hancur. Paru yang sudah tahu semuanya memberanikan diri tengah malam datang ke rumah Dep. Saat sadar Dep kaget Paru sudah ada di kamarnya. Dia tahu si ibu sangat membenci keluarganya. Tetapi dia juga yakin Dep tidak seperti itu. Paru ingin tetap menikah dengan Dep. Tapi Dep tak yakin karena ayahnya maupun ibunya takkan menyetujui hal ini. Paru pun mengajak Dep untuk membujuk mereka. Namun saat melangkah tiba-tiba muncul ayah Dep. Di siang hari ibunya gagal membujuk, dan di malam hari Paru berani datang untuk mengambil Dep putranya. Dan si ayah pun begitu marah. Si ibu pun sudah tahu apa yang terjadi dengan putrinya. Si ibu pun berkata Paru pergi ke rumah Dep dengan perasaan cinta yang sangat dalam. Tapi dia lupa kalau Paru pulang meninggalkan kehormatan keluarga di rumah itu. Si ayah yang merasa orang paling berkuasa di rumah ini membantah semua pembelaan dari putranya sendiri. Dia merasa malu seorang wanita keluar dari rumahnya jam 2 pagi. Apa nanti kata orang? Mereka adalah keluarga terpandang, bahkan pemerintah Inggris mengenali mereka. Tapi dia mengatakan kita juga memakan makanan yang sama. Kita juga menginjakan kaki di tanah. Namun si ayah sang tuan tanah yang keras kepala bilang, tetap saja seekor burung di langit tidak akan pernah bisa berhubungan dengan ikan di laut. Dan daripada berdebat, Depdas yang kesal memilih pergi dari rumah. Sumitra yang melihat pun memberitahu hal itu kepada putrinya. Dia pun menantikan apakah Dep akan memilih keluarga atau membawa putrinya kawin lari.
Mendengar itu Paru pun mengejar, namun sayang dia terlambat. Singkat waktu Devdas berada di suatu tempat. Dev menulis surat untuk Paru yang menyesal karena di malam itu dia tidak berpikir panjang dan malah pergi. Dia ingin bahagia bersama Paru, tapi pastinya si ayah atau si ibu kecewa. Devdas meminta Paru untuk melupakan semua ini. Anggap saja tidak pernah ada cinta di antara mereka. Rupanya Dev berada di rumah temannya bernama Jumilam yang seorang pemabuk. Demi menghibur temannya itu, Jumilam mengajaknya ke suatu tempat. Di sini adalah tempat hiburan malam. Di sana pun banyak gadis penghibur. Salah satunya bernama Chandra Mukhi. Pekerjaan dia di sini menjadi penari menghibur setiap laki-laki yang datang demi pundi-pundi rupiah. Chandra Mukhi. Setelah usai Dev merasa tidak seharusnya berada di tempat ini. Rasa menyesal pun muncul karena telah mengirim surat kepada Paru dan dia pun harus segera menemuinya. Namun Chandra menghalangi karena baru dimulai Dev mau pergi begitu saja. Dia lalu menceramahi Chandra, wanita adalah sahabat, adik sekaligus ibu. Tidak baik kalau Chandra menari di hadapan pria asing. Lalu karena sudah berusaha untuk menghiburnya, Dev membayar harga dan waktu untuk malam ini. Ini bekarari hai un aankhon mein. Di lain tempat Sumitra bahagia karena Paru akan segera menikah dengan seorang saudagar kaya dari desa seberang. Dan tidak lama Dev pun datang, dan jelas Paru kecewa karena Dev sudah terlambat. Dia ingin kembali kepada Paru dan memulai hidup baru bersamanya. Dia pun berjanji akan meyakinkan kedua orang tuanya. Dan Paru menjawab apakah dia tidak punya orang tua. Dia juga sama memiliki orang tua dan memiliki kehormatan. Setelah keluarganya dihina karena orang rendahan, tapi dia ayah dan ibunya tak pernah mengkhianati siapapun. Meskipun Dev juga tidak mengkhianatinya, tapi apakah arti dari surat yang sudah dia kirimkan? Surat itu secara tidak langsung sudah memupuskan harapan Paru sendiri. Dev sadar dia tidak berpikir panjang waktu itu. Dan itu adalah sebuah kesalahan. Paru pun heran dengan semua ini. Dengan mudah Dev memberikan gelang keluarga. Lalu saat ini Dev memutuskan hubungan secara sepihak. Dengan angkuh dan kekesalan yang memuncak membuat Paru mengatakan jika dia akan segera menikah dan segera menjadi kaya raya. Agar keluarganya tidak dihina lagi. Dan sudah pasti keluarganya akan sederajat dengan Dev. Mendengar itu Dev hanya diam lalu tiba-tiba sejak saat itu Dev seperti depresi dan tidak bisa berbuat banyak. Begitu halnya dengan Sumitra yang sedih melihat keadaannya. Tapi mana mungkin dia menarik sumpahnya waktu itu. Lalu inilah sosok suami Paru, seorang pria dewasa dan kaya raya. Paru pun masih tidak percaya dengan keputusannya ini. Dan dia pun meminta restu dari Dev. Sedangkan Dev hanya diam sambil memberikan gelang yang pernah dia janjikan. Si nenek yang masih setia mengintip Paru di kejauhan akhirnya kini ada di hadapannya. Dia sangat bahagia sambil memeluk erat keduanya. Namun setelah itu dia begitu sedih karena Paru nyatanya adalah milik orang lain. Semuanya sudah terlambat. Dev pun mengiringi kepergian Paru dan saat ini dia merasa bukan siapa-siapa lagi. Singkat waktu Dev semakin menjadi, bisa kita lihat dia membakar kamarnya sendiri, lalu menutup rapat pintu yang membuat semua orang panik. Di saat bersamaan suara sangsakala terdengar yang ditiup oleh Sumitra. Di kejauhan dia mengatakan jika sumpahnya sudah dikabulkan, putrinya menjadi menantu yang kaya raya. Sedangkan Devdas sedang membakar kehormatan keluarganya sendiri. Singkat waktu kini Paru tinggal di istana yang megah. Di sini tersedia segalanya dan si nenek menyambut Paru dengan baik. Dia bahagia karena kini keluarganya sudah lengkap. Dia pun menyuruh Paru agar menjadi ibu dari anak-anak ini. Rupanya Paru telah menikah dengan seorang duda anak 3. Di antaranya ada anak pertama dan ketiga, sedangkan anak kedua tidak terlihat. Paru pun bisa merasakan mungkin karena kehadirannya masih belum diterima oleh keluarganya ini. Kemudian suaminya mengatakan jika di sini Paru tidak akan mendapatkan masalah. Apapun yang Paru butuhkan akan dia penuhi. Dengan syarat dia harus menjadi ibu dari anak-anaknya.
Dia mengatakan kalau sebenarnya pernikahan ini terpaksa karena Sumitra lah yang memaksanya. Namun dia beruntung karena istana ini selain membutuhkan sosok ibu, juga membutuhkan seorang nyonya. Terlihat foto seorang wanita yang merupakan istri pertamanya yang sudah tiada. Dia minta maaf karena meskipun Paru sekarang menjadi nyonya yang baru, tapi dia takkan melupakan istri pertamanya yang sudah melahirkan anak-anaknya. Mendengar itu Parwati pun hanya diam. Singkat cerita, Dep terbangun di rumah Jumilam. Ternyata Dep tak sadarkan diri selama 2 hari. Dan yang membawanya ke sini adalah Chandramukhi. Semalaman dia tidak tidur demi menjaga Dep. Dia pun dengan baik memberikan obat supaya kondisi Dep membaik. Tapi Dep malah membuang obatnya. Dan dia mengeluarkan sejumlah uang sebagai ganti rugi karena 2 malam Chandra tidak menari dan sudah 2 malam berada di sini. अब समझिए सुना चुन्नी बाबू एक तो Melihat itu Chandra kecewa dan akhirnya dia tahu kenapa Paru meninggalkan Dep. Memang benar uang adalah segalanya, tapi uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Chandra pun hanya membutuhkan cinta. Dan kalau Dep merasa berhutang, maka hutang yang dihitung adalah mengembalikan 2 malam yang Chandra habiskan di sini. Untuk itu dia minta Depdas agar datang ke tempat di mana Chandra biasa menari. Dia berjanji tidak akan pernah menari sebelum Dep datang di hadapannya. Singkat waktu di malam itu Chandra menantikan kehadiran Dep. Pria berkumis bernama Kalibabu menyarankan agar Chandra segera menari. Tapi Chandra menolak dan dia takkan menari sebelum Tuan Depdas datang. Si Kalibabu tahu kalau Dep hanya memikirkan Paru dan takkan pernah datang lagi ke tempat ini. Malah dia menyarankan agar Chandra memakai gelang emas yang dia berikan. Chandra pun tidak akan memakainya dan yakin Dep akan datang. Yang pada akhirnya mereka pun bertaruh. Jika sampai lilin padam Dep tidak datang, maka Chandra pun bersedia untuk memakai gelang emas itu. Dan sebaliknya jika Dep tidak datang, maka si Kalibabulah yang akan memakainya. Lalu saat lilin hampir mati, tiba-tiba datanglah Dep. Lalu Chandra memulai tariannya. Di tengah-tengah tarian tiba-tiba Dep merasakan ketakutan di dalam diri. Dan pengaruh buruk pun muncul. Hingga dia berani menuangkan sebotol minuman. Chandra pun kasihan dengan keadaan Dep. Niatnya ingin menghibur Dep. Tapi dengan minuman Dep malah makin teringat dengan Paru. Dia berteriak-teriak seperti tidak waras yang membuat Chandra makin kasihan. तालाब के कमल को छोड़कर देव बाबू मत हाथ लगाओ मुझको Di lain tempat Parwati dikenalkan kepada ibu mertua dari anak suaminya yang kedua. Dan inilah anak kedua itu yang bernama Yasomati. Paru pun minta maaf karena kehadirannya di rumah ini. Dan rupanya si Kalibabu adalah suami dari Yasomati. Dengan kata lain dia juga menantu di istana ini. Singkat cerita Parwati pulang ke desa untuk menemui ibunya. Terlihat banyak orang-orang di rumah Dep. Paru yang baru datang langsung bertanya telah terjadi apa di rumah Dep. Sumitra pun menjawab jika ayah Dep saat ini sedang sekarat. Paru pun menegur si ibu kenapa tidak datang ke sana. Meskipun mereka pernah menghinanya, tapi hubungan tetangga harus tetap terjalin. Paru pun pergi ke rumah Dep dan si ayah tahu akan kedatangannya. Di detik-detik terakhir si ayah akhirnya minta maaf. Begitu pula si ibu yang merasa berdosa kepada Sumitra. Semalaman si ayah memanggil nama putranya tapi Dep tidak pulang-pulang. Bisa kita lihat kelakuan Dep sekarang tidak seperti Dep yang dahulu. Untuk melupakan masalah dia lari ke minuman. Sebagai wanita penghibur Chandra sudah banyak menjual kasih sayang. Namun baru kali ini dia merasakan jatuh cinta. Tidak lama kemudian datanglah asisten Dep bernama Daramdas. Dia datang ke sini untuk menjemput tuannya. Dia dan keluarga tidak rela Dep tinggal di tempat macam ini. Karena dia tahu rumah ini adalah tempat para wanita penghibur. Rupanya Jumilamlah yang memberitahu alamat tempat ini. Dia pun mengatakan sesuatu tentang ayah Dep. Tapi Dep langsung menyuruh Daramdas pergi karena dia sudah tahu sifat keras kepala ayahnya. Apalagi kalau dia tahu sekarang Dep seperti ini. Tapi ketika Daramdas mengatakan jika ayah Dep sudah tidak ada di dunia ini lagi, seketika senyumannya berubah menjadi tangisan yang begitu menyakitkan. तुम्हारे बाबूजी इस दुनिया में अब नहीं रहे Dalam keadaan mabuk akhirnya dia pulang.
Paru yang melihat itu tak percaya jika Dep jadi seperti ini. Dep pun teringat kata-kata si ibu. Dia mengatakan jika ayahnya telah diberi gelar oleh pemerintah luar negeri. Dan kali ini si ayah juga diberi gelar kehormatan, yaitu mendiang tuan tanah. Entah mungkin kesal atau bagaimana, tapi kelakuan Dep sungguh memprihatinkan. लेकिन बाबूजी को एक खिताब बहुत भले आदमी। Daramdas pun menceritakan Dep yang selalu mabuk-mabukan siang dan malam. Dia memberitahu Sumitra dan Paru jika Dep tinggal di rumah seorang wanita bernama Chandra Mukhi. Chandra adalah seorang wanita penari ternama di kota ini. Menurutnya dengan penampilan dan gayanya dia mampu menipu semua pria. Untuk itu Daramdas meminta bantuan Paru agar bersedia menolong dan membujuk agar Dep tidak tinggal di sana lagi. Dep yang kini berada di rumahnya sendiri tiba-tiba didatangi oleh Paru. Dep memujinya karena kini Paru sudah menjadi orang kaya. Dep pun menunjukkan sesuatu yang ingin dia kembalikan, di antaranya barang-barang milik Paru sewaktu kecil yang pernah dia curi. Dan Paru pun menunjukkan uang 3 rupiah yang pernah dia curi juga dari Dep. Itu artinya satu sama lain tidak melupakan masa lalu masing-masing. सूद के साथ वापस लूंगा पर और देवदास के लिए एक रिश्ता ढूंढो। Dep pun sedikit tenang lalu akan minum. Tapi Paru melarang dan menghentikan agar Dep tidak minum lagi. Kemudian Dep menjawab dia tidak akan minum lagi. Tapi Paru harus berjanji akan melupakan Dep selamanya. Nyatanya dalam hati kecil mereka, Paru dan Dep masih sama-sama saling mencintai. Dan sebenarnya Dep ingin mereka bersama, namun Paru tidak bisa. Paru menangis dan muak jika melihat Dep seperti ini. Dep pun hanya bisa pasrah dan dia mengatakan janji. Dan demi Paru dia bersumpah sebelum mati dia akan mampir ke rumah Paru. Di lain sisi Kumut dan kakak Dep bingung karena si ibu yang dermawan terus membagi-bagikan harta peninggalan si ayah. Mereka takut lama-kelamaan akan habis. Kumut lalu mengeluarkan kunci brankas milik si ibu yang telah hilang. Dia sengaja mencurinya. Dan ide jahat muncul untuk berniat mengeruk uang dan emas dari brankas itu. Yang tanpa sadar Dep sudah ada di belakang dan semua perkataannya pun sudah dia dengar. इतनी सुबह-सुबह कचहरी में? Kumut pun jadi salah tingkah. Dia menceramahi Dep yang berani minum-minum di dalam istana ini karena mencoreng kehormatan keluarga. Dep lalu menjawab, ketika kunci brankas hilang dan dicuri oleh seseorang, apakah itu tidak mencoreng nama keluarga? Apalagi harta itu bukanlah miliknya. Dan Dep sendiri juga punya hak atas harta di istana ini. Sekarang juga Dep akan memberikan kunci itu kepada si ibu. Namun sebelumnya, Dep menuangkan minuman di dekat Kumut lalu mengancam untuk membakarnya. Dikira main-main Dep dengan berani menyalakan api dan membakar tempat ini. Si kakak yang ketakutan merebut kuncinya dan segera memberikannya kepada Dep. Bersamaan si ibu juga datang dan Kumut si menantu yang cari muka mengatakan kalau Dep sudah mencuri kunci brankas itu lalu menginginkan semua harta ayahnya dan berani membakar tempat ini. Dep pun yang difitnah oleh si Kumut hanya senyum dengan sandiwara ini. Sedangkan si ibu malah percaya dengan si Kumut. Hingga dia pun mengusir Dep dari istana ini. Sebelum pergi Dep mengatakan jika dia tak berhak atas semua harta ini. Kebahagiaannya telah hilang. Paru kekasihnya pun sudah diambil orang. Ayahnya juga sudah tiada. Harta tidak akan mengubah keadaan. Tapi Dep sendiri menganggap si ibu adalah bagian hidupnya sampai kapanpun. Dan takkan pernah tergantikan. Lalu dia pun pergi. Di kemudian hari saat Chandra sedang berdoa, dia mendapat kabar kalau ada seseorang mencari keberadaan Dep. Dan dia pun sudah tahu kalau orang itu adalah Paru. Paru pun kaget karena Chandra tahu namanya. Chandra Mukhi pun bilang kalau Dep selalu bercerita tentangnya. Dia pun meminta hormat untuk wanita seperti Paru yang tidak bisa dia gantikan. Selain kecantikan, Chandra juga memiliki sopan santun. Paru lalu mencari keberadaan Dep. Tapi Chandra juga sedang menantikannya. Rupanya sudah 6 bulan Chandra tidak melihat Dep. Namun Paru yakin Chandra berbohong. Sampai kapan dia akan menyembunyikan Dep di sini? Dia mengatakan kalau Chandra sudah mendapatkan segalanya. Apalagi Dep memiliki sosok tampan dan juga kaya. Paru pun akan memberikan harta yang lebih asalkan Chandra mau melepaskan Dep. Mendengar itu Chandra kecewa karena dia jujur mengatakan apa adanya. Chandra pun membalas apakah Paru bisa mengembalikan kehormatan dirinya di mata masyarakat. Apakah bisa mendatangkan cinta yang dia mimpikan bersama Dep? Bahkan untuk menyentuhnya sekali saja dia tidak bisa.
Paru pun tidak mendengar dan lanjut mencari Dep ke seluruh isi rumah ini. Dan nyatanya tak ada seorang pun selain Chandra. Paru takkan bisa melihat Dep. Sedangkan Chandra melihat dari hati dan menemukan Dep ada di mana-mana. Melihat ketulusannya, kini Paru sadar jika Chandra adalah wanita yang jujur. Ternyata selain dirinya ada seorang malaikat yang menyayangi Dep juga. Sekalian dia meminta tanah di rumah ini untuk nanti pemujaan Dewi Durga. Dan dengan senang hati Chandra pun mengizinkannya. Selain itu Paru juga memberikan gelang yang pernah Dep berikan. Dan dia pun menyerahkan Dep sepenuhnya. Chandra pun diundang ke istana untuk berdoa dan menari bersama melupakan semua kesedihan selama ini. Tanpa diduga Kalibabu diam-diam merencanakan sesuatu. Dia akan menghancurkan Paru, Chandramukhi, Devdas dan juga kakak iparnya. Selain di rumah Devdas, di rumah ini juga ada seseorang yang serakah dan haus akan harta dan kekuasaan. दास की चंद्रमुखी देवदास के पारों से मिलने आई है एक भुवन चौधरी. Di lain tempat Dep makin tak waras. Dia memanggil-manggil nama Paru. Sambil mabuk dia meminta didoakan pendeta untuk kematiannya sendiri. Jelas si pendeta menolak itu. Dep pun berjalan menuju air untuk melampiaskan semua ini. Daramdas asistennya hanya bisa bersedih melihat majikannya seperti itu. Singkat waktu Chandra dan Paru menari bersama. Lalu setelah itu muncul si Kalibabu yang mengatakan jika wanita yang anggap Paru teman adalah wanita tidak baik. Chandra pun angkat bicara. Bila dirinya tidak baik, kenapa para takur berada di rumahnya? Apakah seorang takur dianggap baik datang ke tempat wanita penghibur? Bahkan jika di sana terlahir seorang anak, itu adalah keturunan para takur juga. Menganggap keluarga terhormat, tapi Kalibabu meninggalkan kehormatan istana ini di rumah wanita penghibur. Niat hati ingin menjatuhkan, tapi Kalibabu sendiri yang dipermalukan di hadapan semua orang istana. Gagal dengan Chandra, Kalibabu pun menceritakan tentang siapakah Devdas kepada nenek dan suaminya. Tanpa pakai lama Parwati langsung menceritakan siapakah Devdas. Dev adalah sahabat sejak kecil, Dev adalah kebahagiaannya, Dev juga adalah cintanya. Mendengar itu suaminya pun marah. Namun dia lupa saat dulu pertama kali Parwati datang ke sini, dia juga mengatakan meskipun Paru adalah nyonya dan ibu dari anak-anaknya, tapi dia tidak akan melupakan istri pertamanya, yang berarti dia juga cinta pertama suaminya. Mendengar itu suaminya dan si nenek malah marah. Lalu sebagai hukuman Paru dilarang keluar dari istana ini lagi. Untuk sejenak Dev bahagia karena selalu ada Jumilam yang mengajaknya untuk minum. Lalu Chandra pun ikut bahagia dan dia tidak mau Dev minum lagi. Tidak lama hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Dev batuk-batuk dan terlihat sangat pucat yang membuat Chandra khawatir. Dokter pun mengatakan setetes saja minuman akan menjadi racun di dalam tubuh Dev. Si dokter menyuruh agar Chandra selalu membahagiakannya. Di keesokan harinya Dev melihat gelang dan tahu kalau Chandra sudah bertemu dengan Paru. Dev pun membandingkan Paru yang sangat angkuh sedangkan Chandra memiliki hati yang lembut. Di saat itu juga Devdas mengatakan cinta kepada Chandra. Seolah tak percaya Dev mengatakan itu yang membuat Chandra begitu bahagia. Akhirnya dia pun bisa menyentuh Dev. Seakan-akan mereka akan bahagia bersama. Namun rupanya Dev meminta Chandra meninggalkannya karena dia tidak ingin Chandra tersiksa. Dia pun akan pergi ke tempat yang jauh dan melarang Chandra agar tidak mengikutinya. Di sebuah kereta api, Dev tertidur dan prihatin dengan kondisinya. Si asisten pun sangat menyayanginya sampai dia menemani Dev kemanapun dia pergi. Kebetulan di kereta yang sama ada Jumilam. Dia menyadari jika Dev terlihat pucat dan dia menyangka temannya ini sedang banyak pikiran. Untuk itu seperti biasa dia menawarkan minuman dan memaksa Dev untuk minum sebagai tanda persahabatan. Dev sempat menolak karena dia tidak minum lagi. Namun Jumilam memaksa dan tak mendengar apapun alasannya. Sehingga Devdas pun tergoda lalu meminumnya. Bisa kita lihat Dev mulai mabuk dan Jumilam pun merasa terhibur.
Tapi tidak lama sesuatu terjadi, dan di situ Jumilang menyadari jika Dep sedang sakit. Dia pun marah kenapa Dep tadi malah meminum minuman itu. Tapi Dep mengatakan itu semua demi persahabatan. Dia juga mengatakan kalau penyakitnya itu takkan bisa disembuhkan. Mendengar itu Jumilang begitu sedih dan menyesal. Sampailah Dep di sebuah stasiun dan meninggalkan Jumilang yang tertidur. Rupanya Dep akan menemui Paru. Sesuai janjinya sebelum mati, Dep akan mampir ke rumahnya. Dengan menumpang kereta kuda, Dep membayangkan orang-orang di sekelilingnya, begitu juga dengan masa lalunya. Sebelum matahari terbit, Dep sudah sampai. Dia pun memanggil nama Paru, dan Paru sendiri merasakan ada yang memanggil namanya. Gon? Singkat waktu di keesokan paginya, Dep sudah tergeletak begitu saja. Orang-orang pun berkerumun penasaran, dan asisten Paru mengatakan jika di depan istana ada orang yang sedang sekarat. Paru pun belum menyadari dan mendoakan semoga saja orang itu diberikan kedamaian. Saat berdoa, Paru merasa gelisah seperti ada sesuatu yang menghalanginya. Dan pembantunya mengatakan kalau orang yang sekarat itu berasal dari desa sebelah, tapi dia tidak tahu namanya. Paru dengan kegelisahannya mencari tahu nama orang itu. Kemudian salah satu anaknya menghampiri kalau nama pria itu adalah Depdas, di mana ditemukan 2 surat untuk Duwidas kakaknya dan untuk ibunya, beserta kalung mutiara yang itu adalah milik Paru. Mendengar fakta mengejutkan itu, Paru segera berlari sekencang-kencangnya. Sedangkan suaminya yang tahu Paru pergi menyuruh semuanya untuk menghentikan. Dia juga menyuruh untuk menutup gerbang istana. Samar-samar Dep melihat Paru yang menghampirinya. Tetes air mata pun mulai jatuh. Dan di saat hampir sampai, gerbang tertutup rapat bersamaan, Dep akhirnya pergi ke alam sana dengan akhir cerita yang sangat pilu. Kisah pemuda kaya dan gadis biasa yang saling mencintai namun terhalang restu orang tua. Meskipun uang bisa membeli segalanya, tapi harta tak bisa memberikan kebahagiaan. Oke, mungkin cukup sekian alur cerita film kali ini. Semoga ada hikmah dan pelajaran dari film India ini.